Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 7 perkembangan teknologi pada subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz berharap untuk mempersiapkan semua alat tulisnya dan buku cetaknya dan buku tulisnya masing-masing. Subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Berkomunikasi adalah salah satu kebutuhan manusia. Dengan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang kita pikirkan. Alhamdulillah, saat ini berkomunikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja tanpa terbatas jarak. Sejarah komunikasi. Kentungan merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat zaman dahulu. Kentungan dikenal sebagai sarana komunikasi tradisional. Kentungan sudah lama digunakan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah seperti Demak, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Ada beberapa masjid yang masih menggunakan kentungan yang digunakan sebagai media untuk menandakan waktu sholat. Kentungan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat ronda atau membangunkan sahur. Kentungan biasa digunakan untuk mengumumkan suatu berita suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Para penjaga malam sering menggunakan kentungan sebagai media komunikasi ketika ada maling, sehingga ketika mendengar suara yang dikeluarkan dari kentungan membuat masyarakat keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kentungan populer sebagai media komunikasi tradisional dan sampai era modern ini juga masih digunakan di pedesaan, bahkan di perumahan pun masih digunakan. Ananda yang soleh dan soleha, perhatikan kembali teks pada sejarah komunikasi. Nah, di situ pada teksnya ada 2 paragraf ya. Paragraf yang pertama adalah kentungan merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat zaman dahulu, dan sedangkan paragraf yang kedua kalimat utamanya adalah kentungan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat ronda atau membangunkan sahur. Ananda yang soleh dan soleha, tahukah kamu mengenai ide pokok bacaan? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok pada suatu paragraf dapat ditemukan dengan membaca secara teliti. Nah, dalam satu bacaan hanya ada satu ide pokok. Perhatikan kembali lagi teks ya, sejarah komunikasi. Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah kentungan
sebagai sarana komunikasi masyarakat pada zaman dahulu. Ya. Saya ulang lagi, gantungan sebagai sarana komunikasi pada masyarakat zaman dahulu. Sedangkan ide pokok pada paragraf yang kedua, gantungan digunakan untuk mengumumkan suatu berita atau peristiwa yang terjadi seperti saat ronda atau membangunkan sahur. Nah, itu tadi ide pokok pada setiap paragraf pada teks sejarah komunikasi. Ustadz lanjutkan ya. Karya dekoratif. Nah, karya dekoratif ini kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Namun Ustadz kembali menjelaskan kembali. Karya dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Gambar dekoratif seringkali merupakan bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Gambar dekoratif dapat dibuat dengan memadukan dan menggabungkan titik atau garis. Karya dekoratif dapat digunakan untuk menghias sebuah benda. Karya dekoratif dibuat dengan tangan. Contoh benda yang dibuat dengan gambar dekoratif seperti kartu pos, ya, kartu ucapan, dan kartu ulang tahun. Kartu pos atau kartu ulang tahun dapat dihias dengan karya dekoratif yang lebih indah dan menarik. Perhatikan gambar kartu pos berikut ini. Nah, kartu pos ini berbentuk persegi panjang dengan memiliki 4 tepi, ya. 4 tepi maksudnya ini satu, yang ini 2, yang ini 3, dan yang ini 4. Ya, kartu pos ini berbentuk persegi panjang dan memiliki 4 tepi. Tepinya ini biasa disebut sebagai sisi pada persegi panjang, ya. Ya, jadi kartu pos berbentuk persegi panjang dan jumlah panjang keempat sisinya. 4 sisinya ini disebut sebagai keliling persegi panjang, ya. Saya ulang lagi, kartu pos berbentuk persegi panjang dan jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Keliling persegi panjangnya ini 1, 2, 3, dan 4. Ananda yang soleh dan soleha, apakah Ananda pernah pergi ke kolam renang? Apakah kalian suka berenang atau ada yang hobi berenang? Ya. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Ya, perhatikan dan amatilah tanda-tanda yang ada di dalam kolam renang pada gambar ini. Ananda mungkin pernah melihat aturan-aturan dalam kolam renang, ya. Ketika kita mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kolam renang ini, maka kita telah menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, perhatikan tanda-tanda aturan-aturan yang ada dalam kolam renang. Yang pertama, ini adalah tanda kedalaman air. Nah, ini perhatikan di sini ya. Ini di sini bacanya 1,3 m. Ya, maksudnya pada kolam ini memiliki kedalaman 1,3 meter. Nah, ada juga yang kolam renang
m 5 meter atau 10 meter, bahkan di atas 10 meter. Nah, Ananda harus menyesuaikan diri. Nah, kalau Ananda tidak tahu berenang, ya mestinya harus memilih kolam yang tidak terlalu dalam. Seperti itu. Kemudian ada juga ya tanda dilarang untuk mendorong. Ya, jadi di kolam renang itu kita tidak boleh mendorong. Berikutnya ada juga dilarang terjun di kolam yang dangkal. Ya, tentunya kita tidak boleh terjun di kolam dangkal, karena kenapa? Nanti kepala kita bisa saja terbentur. Seperti itu. Dilarang berenang sendiri dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ya. Kenapa dilarang berjalan di tepi kolam renang? Ya, bisa saja di tepi kolam renang itu licin sehingga kita bisa terpeleset. Bahkan kita dilarang untuk berlari di tepi kolam renang. Seperti itu. Ananda yang soleh dan soleha, perhatikan teks berikut ini. Perkembangan komunikasi. Ayo kita baca bersama-sama ya. Komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Kita tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh jika tidak ada alat komunikasi. Berkomunikasi artinya menyampaikan maksud atau pesan kepada orang lain dan memahami maksud atau keinginan orang lain. Manusia membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Dengan berkomunikasi maka ada interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berkomunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan teknologi ataupun tidak. Saat ini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa ada halangan yang jarak dan ataupun waktu. Teknologi komunikasi berkembang dari yang sederhana ke teknologi yang modern. Saat ini komunikasi berkembang sangat pesat dan sangat membantu penggunanya. Jika dulu nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyurat secara fisik, namun di masa sekarang kita sudah dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi dengan teknologi. Salah satunya tentunya teknologi komunikasi ya. Setelah itu muncullah alat komunikasi seperti telepon rumah, radio, fax, mail, dan beberapa alat komunikasi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan pula. Dengan diiringi perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi pun berkembang secara pesat. Saat ini ada yang namanya jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui internet dengan email atau media elektronik. Selain itu, manusia juga bisa bertukar informasi melalui jejaring sosial. Dengan jejaring sosial, manusia mampu berkomunikasi dengan orang di seluruh belahan dunia. Nah, dalam teks tadi yang sudah kita baca, ya terdapat alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional ya seperti menggunakan pos atau surat menyurat secara fisik. Nah, sedangkan alat komunikasi modern seperti telepon rumah, radio, fax, email ya, bahkan sudah ada jaringan internet ya, manfaat jaringan internet. Ya, itu tadi alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Keberagaman sifat seseorang. Ayo membaca.
Huda, Pati, Okto, Putu, dan teman-teman lainnya di kelas memiliki sifat yang berbeda-beda. Huda memiliki sifat yang sopan. Hal tersebut terlihat dari kebiasaannya bersikap sopan dan menghormati dengan setiap orang. Pati memiliki sifat yang pendiam. Ia lebih suka membaca buku dan menyendiri di kelas daripada mengobrol dengan teman-temannya. Berbeda dengan Okto, dia memiliki sifat yang gigih. Saat ada musyawarah di kelas, dia terlihat begitu gigih menyampaikan pendapatnya. Selain Huda, Pati, dan Okto, Putu memiliki sifat yang humoris. Putu memiliki sifat yang menyenangkan karena senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat di atas, masih banyak sifat yang lainnya yang ada di kelas Huda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan yang dimiliki teman kita. Nah, di sini ada tentunya anak-anakku semua memiliki perbedaan sifat-sifat pada kalian semua. Ananda pasti memiliki sifat yang berbeda di antara teman-temannya. Di sini Ustadz berikan contoh ya, sifat dan kebiasaan teman kita. Misalnya nih, Agus memiliki sifat keras kepala, kemudian kebiasaannya sering usil. Kemudian Wiwin memiliki sifat pemalu, kebiasaannya sering menangis. Kemudian Gatot ya sifatnya sombong, kebiasaannya sering marah. Kemudian Siti sifatnya rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari sifat dan kebiasaan teman-teman kita. Kalian bisa mencari tahu sifat dan kebiasaan teman-teman kalian, entah itu adik kalian, teman kalian, tetangga kalian ya. Kalian bisa menemukan menuliskan sifat dan kebiasaan teman-teman kalian. Pertanyaannya, apakah perbedaan sifat bisa berpengaruh terhadap kegiatan berkomunikasi? Ya, tentunya perbedaan sifat ini bisa mempengaruhi kegiatan berkomunikasi. Karena kenapa? Karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda, sehingga jika berkomunikasi dapat menyebabkan pertengkaran, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan lain-lain sebagainya. Ya, tentunya kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling memahami dengan perbedaan yang dimiliki teman kita, sehingga apa yang kita lakukan itu, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, saya ulang lagi bahwa kadangkala saat kita berkomunikasi terjadi kesalahpahaman, pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman-teman kita, maka kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ananda yang soleh dan soleha, untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz memberikan tugas yang pertama, buatlah kartu pos dengan hiasan pada buku tugasmu. Nah, lihat contoh kartu pos di halaman 57, ayo berkreasi. Yang kedua, melengkapi kalimat-kalimat rumpang pada halaman 61, ayo mengamati. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mudah dipahami, kemudian bermanfaat,
dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah COVID-19 masih melanda negeri kita, maka Ustadz mengingatkan kembali bahwa selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan tentunya stay at home. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.